Cakep. Pulangnya membeli kelapa muda. Woi, buko loh. Siapa yang jawab salam saya dengan keras, saya doakan cepat wisuda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika Redisi Sirtina SEMSAK yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi dan debat pada siang hari ini. Yang tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman kita semuanya. Masuk ke materi pertama yaitu bentuk efisiensi pasar. Nah, bentuk efisiensi pasar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu efisiensi dalam bentuk lemah. Ini berarti semua inovasi di masa lalu atau yang disebut dengan historis akan tercermin perdagangan di masa lalu tidak bisa digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa yang akan datang karena sudah tercermin pada harga saat ini. Selanjutnya yang kedua yaitu efisiensi dalam bentuk setengah kuat. Ini berarti bahwa harga saham di samping sudah tercermin oleh data pasar. Ini berarti bahwa semua informasi baik masa lalu publikasi atau tidak dipublikasikan sudah tercermin dalam harga sekuritas saat ini, sehingga tidak akan ada soal. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik efisiensi pasar. Yang pertama itu dalam bentuk lemah atau weak form, yaitu karakteristik efisiensi pasar dalam bentuk lemah meliputi yang pertama yaitu harga mencerminkan informasi historis yang tersedia secara publik. Yang kedua, tidak ada peluang untuk menghasilkan keuntungan abnormal dengan menggunakan informasi historis. Lalu yang ketiga yaitu analisis teknikal, yaitu menganalisis pola harga masa lalu tidak dapat digunakan untuk secara konsisten mengalahkan pasar. Lalu yang keempat, pelaku pasar tidak dapat memprediksi perubahan harga dengan mengandalkan informasi historis. Lalu selanjutnya baiklah, berikut karakteristik efisiensi pasar dalam bentuk kuat. Yang pertama, harga mencerminkan semua informasi yang tersedia baik informasi publik maupun private. Yang kedua, tidak ada peluang untuk menghasilkan keuntungan abnormal baik dengan menggunakan informasi publik maupun informasi private. Yang ketiga, harga mencerminkan semua informasi yang tersedia baik informasi publik maupun informasi private. Yang keempat, analisis teknikal. Analisis fundamental atau informasi private tidak memberikan keunggulan bagi para pelaku pasar dan reaksi pasar terhadap informasi baru sangat cepat dan efisien, sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk secara konsisten memprediksi pergerakan harga. Pasar modal Indonesia saat ini termasuk kategori pasar modal Indonesia dapat dikategorikan sebagai pasar modal dalam bentuk setengah kuat. Hal ini karena pasar modal memiliki sejumlah karakteristik yang mencerminkan tingkat efisiensi yang tidak sepenuhnya. Bagaimana cara memajukan materi pasar modal Indonesia saat ini termasuk kategori yang mana? Kedua, meskipun reaksi pasar terhadap informasi baru cenderung cepat, masih terdapat keterlambatan dalam penyebaran informasi pada semua pelaku pasar. Contohnya, ketika suatu perusahaan menggunakan kinerja keuangan mereka, investor, institusi, atau memiliki akses langsung ke sumber informasi mungkin dapat bereaksi dengan cepat. Tetapi investor retail atau yang tidak memiliki akses langsung tidak. Penggunaan analisis fundamental dan teknikal masih umum di pasar modal Indonesia. Namun, keunggulan yang diperoleh dari analisis ini seringkali terbatas karena volatilitas pasar yang tinggi dan adanya faktor-faktor lain yang sulit diprediksi. Misalnya, walaupun suatu saham memiliki fundamental yang kuat, faktor-faktor eksternal seperti perubahan Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Masih ada kemungkinan bagi sebagian pelaku pasar untuk memperoleh keuntungan normal dengan memanfaatkan informasi privat atau melalui analisis fundamental yang Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan transparansi, akses terhadap informasi masih terbatas dan terdapat kesenjangan informasi antara investor, institusional dan individu. Reaksi pasar terhadap informasi baru tidak selalu konsisten serta masih terdapat tantangan terkait kepatuhan regulasi dan penegakan hukum.
Meskipun demikian, pasar modal Indonesia terus berkembang dengan meningkatkan efisiensinya seiring dengan upaya regulasi dan inovasi pasar. Namun, masih ada kemungkinan bagi sebagian pelaku pasar untuk memperoleh keuntungan abnormal dengan memanfaatkan informasi privat atau melalui analisis fundamental dan cepat. Baiklah, sekian dari Setuju dengan penyajian dari pemateri yang mengatakan bahwa di Indonesia ini efisiensi pasar modal di sini kuat. Menurut kami, di Indonesia sudah termasuk di strong from efisiensi atau sudah termasuk yang kuat. Dan kami juga sudah menemukan beberapa fakta yang mendukung opini kami, yaitu yang pertama, pertumbuhan kapitalisasi pasar yang kuat. Yang kedua, peningkatan partisipasi. Dan yang ketiga, instrumen investasi yang beragam. Yang keempat, reformasi regulasi. Yang kelima itu ada prospek pertumbuhan ekonomi. Dan juga perusahaan yang melakukan atau yang menerapkan proses tersebut. Dan kami juga sudah mencari beberapa contoh perusahaan yang menerapkan proses tersebut. Mungkin itu saja dari tim kontrak. Terima kasih. Tim pro kurang panas ya guys? Lebih panas mingguan. Oke, saya akan menanggapi dari tim kontrak tadi yang tidak setuju bahwa Indonesia itu berada di semi strong atau ya semi strong form. Kenapa kalian memilih strong form? Saya ada data bahwa memang Indonesia itu tren pertumbuhan investornya pasar modal itu naik dari tahun 2017 sampai 2022. Itu kami dapat dari Road CNBC Indonesia Award. Nah, tolong ditunjukin yang tadi yang karakteristik Tim penyaji. Laptopnya lagi bagus, Bu. Hah? Kan ada kendala di laptopnya lagi bagus. mengenai tentang perilaku pasar memiliki akses terbatas terhadap informasi privat. Nah, namun dapat memperoleh informasi tersebut dengan biaya tambahan. Artinya apa? Artinya jika kita ingin memperoleh misalnya saham yang baru dikeluarkan dari Bank BCA, ketika kita sebagai eksternal kita harus membayar informasi terlebih dahulu. Itu yang sering terjadi di Indonesia untuk mendapatkan sahamnya terlebih dahulu daripada orang lain. Beda kalau di luar negeri, seperti contohnya yang saya ketahui yang strong itu adalah Amerika, Jepang, Kanada, Inggris ataupun Prancis. Di situ dia strong tuh ada namanya insider trading atau orang dalam dapat info pertama. Nah, di situ kalau di luar negeri sudah ada organisasi yang mengatur insider trading atau yaitu Masalah insider trading terus ini susah jadinya. Jadi memang benar di Indonesia itu belum ada kebijakan yang khusus untuk mengatasi insider trading. Terus apakah benar jika perusahaan-perusahaan di Indonesia ini sama sekali nggak tahu, sama sekali nggak ada upaya menanganinya? Ya pasti ada dong. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan terakhir tadi, izinkan saya menggunakan suatu istilah tertentu supaya kita paham kayak mana sih usahanya. Sebenarnya kan seperti yang ulang dulu kami tadi milihnya bahwa yang strong. Nah, tapi tetap terjadi ada insider trading ini tadi kan. Jadi izinkan saya itu memakai istilah supaya kita tahu bagaimana di negara yang sudah pasar modalnya kuat ini masih bisa ada terjadi hal seperti itu. Jadi saya umpamakan di rumah Yowan terjadi kemalingan. Terjadi kemalingan itu pelaku utamanya adalah tetangga si Yowan. Tetangga si Yowan adalah pelaku utamanya, tapi dia tidak melakukan pencurian. Dia menyuruh si Derry untuk melakukan pencurian. Alhasil kan ini terjadi antara dua orang yang melakukan sindikat. Sama seperti insider trading tadi, yang dimana insider trading itu kan perdagangan yang dilakukan oleh internal saja. Apakah ada organisasi yang memang khusus untuk insider trading itu? Jangan panjang-panjang. Oh iya. Bagi mereka itu adalah contoh kalau negara itu dengan pasar modal masih dalam kategori lemah ataupun setengah kuat. Nah, tapi bagi kelompok kami, negara-negara yang paling
paling kuat aja sekalipun, entah itu seperti yang Mas Ragil bilang tadi, Amerika, Jepang dan sebagainya, apakah kalian yakin tidak terjadi fundamental itu? 100% nggak ada, kan tidak mungkin. Orang-orang yang melakukan seperti itu akan selalu ada. Tapi yang ingin saya tegaskan ini bahwa dengan terjadinya fundamental itu bukan sebagai bukti kalau negara itu masih dengan tingkat pasaran modal. Capek-capek analisis fundamental segala macam, analisis teknikal segala macam. Kalau nggak ada keuntungan lebih kan capek-capek. Itu kan sedikit sekali yang ketahuan, sedikit sekali yang terjadi. Karena negara itu sudah besar, makanya mereka mau. Mohon izin menanggapi pendapat dari tim kontra bahwasanya tadi mengatakan di Indonesia itu merupakan pasar yang semi strong. Tapi menurut pasar yang strong, tapi menurut kami di Indonesia itu masih pasar yang dalam kategori semi strong. Kelompok kontra tadi mengatakan bahwasanya di Indonesia itu adanya dengan adanya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang telah kita ketahui sebelumnya. Nah, tadi kelompok kontra juga mengatakan bahwasanya OJK ini tidak cukup untuk melakukan pengendalian dan OJK ini hanya terjadi di dalam pengendalian internal saja, yang berarti di dalam perusahaan. Lalu bagaimana kalian bisa menyamakan OJK ini dengan insider trading? Yang seperti kelompok kami ketahui bahwasanya insider trading ini merupakan lembaga yang lebih membahas kepada kinerja perusahaan. Sedangkan OJK ini hanya Insider trading adalah lembaga, it's a wrong statement. insider trading ini lebih membahas ke perusahaannya, sedangkan OJK ini lebih membahas ke keuangannya saja. Lalu pengertian dari analisis fundamental tadi, analisis fundamental ini merupakan analisis keuangan, sedangkan di Indonesia saja untuk penerbitan laporan keuangan itu masih telat-telat dan masih banyak beberapa perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan ini belum tepat waktu. Maka kami tetap memilih untuk Indonesia berada di posisi semi strong. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan memberikan statement penutup dari kami kelompok tim kontra. Kami juga tetap menegaskan dan tetap berdiri pada pendirian kami, tetap percaya bahwa negara kita Indonesia berada pada kondisi pasar modal yang kuat atau strong gitu. Karena kami juga sudah melihat bagaimana itu perkembangan pasar modal di Indonesia yang selalu terus meningkat setiap tahunnya, selalu menerima investor yang selalu menerima partisipasi dari para investor yang konsisten menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga membuat negara kita juga memiliki devisa yang lebih supaya mungkin ada sedikit masih masalah di dalam negara, ada kekurangan, tapi prioritas negara yang kuat itu bukan lagi hanya sekedar bisa membantu untuk masa yang akan datang pasar modal Indonesia menjadi semakin kuat, semakin banyak investor yang menanamkan modal, sehingga prospek pertumbuhan ekonomi akan tetap menjadi lebih baik lagi. Karena tadi kita kalau bahas efisiensi pasar berarti kita membahas tentang informasi-informasi yang kita dapat tentang pasar efisiensi tersebut untuk menentukan atau memperoleh harga. Jadi kami tetap kekeh dengan pendirian kami yaitu semi strong, karena memang Indonesia tuh investornya selalu bertambah atau selalu naik, tetapi masih ada perlu perbaikan kemungkinan, dan makanya kami tetap kokoh untuk di strong. Terima kasih.